Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwasanya Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Qur'an memiliki beragam makna dan bahasa yang indah. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk sedikit membahas materi yang terkait dengan keragaman makna dan bahasa di dalam Al-Qur'an. Al-wujuh an-nadhair terdiri dari dua kata, yaitu al-wujuha dan an-nadhair. Al-wujuha berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari al-wajhun, yang artinya wajah atau sesuatu yang menjadi tujuan atau yang dimaksudkan. Menurut istilah, Kiai Haji Quraisy Shihab mendefinisikan al-wujuh sebagai kata yang sama sepenuhnya, baik dalam huruf maupun bentuknya, yang ditemukan dalam berbagai ayat yang memiliki beragam makna. Kemudian an-nadhair. An-nadhair adalah bentuk jamak dari an-nadhir yang artinya sama atau sepadan. Menurut istilah, Kiai Haji Quraisy Shihab mendefinisikan an-nadhair sebagai makna suatu kata dalam satu ayat sama dengan makna pada ayat lain, meskipun menggunakan kata yang berbeda. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa al-wujuh adalah sebuah kata yang memiliki banyak makna, sedangkan an-nadhair adalah sebuah makna yang memiliki banyak kata yang diungkapkan dengan beragam kata. Kemudian, apa sih urgensi atau manfaat ilmu al-wujuh an-nadhair ini? Menurut Ahmad Sarawat LCMA di dalam bukunya yang berjudul Al-Wujuh an-Nadhair dalam Al-Quran, beliau mengatakan urgensi dari ilmu Al-Wujuh an-Nadhair ini adalah, yang pertama, ilmu ini merupakan salah satu metode untuk mentadabburi Al-Quran, memahaminya dengan pemahaman yang benar. Kedua, ilmu ini menjelaskan makna yang tepat pada lafaz-lafaz yang beragam maknanya, sehingga tidak menyisakan ruang bagi ahli ahwa untuk menyimpangkan kepada bid'ah lewat takwil yang batil pada Al-Quran. Ketiga, membantu para mufassir untuk menggabungkan banyak pendapat para mufassir terdahulu. Yang keempat, ilmu ini juga membantu para mufassir untuk mencapai makna yang tepat pada lafaz-lafaz Al-Quran yang sesuai konteksnya. Kemudian saya akan mengangkat satu istilah di dalam Al-Quran yang mempunyai sisi al-wujuh an-nadhair, yaitu dari kata sholat. Pada dasarnya, kata sholat memang merujuk kepada ibadah ritual sholat yang biasa kita lakukan setiap hari 5 waktu. Akan tetapi terkadang kata sholat dapat bermakna mendoakan, sebagaimana yang termuat di dalam Quran surah At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Kata wa shalli alaihim di sini berarti mendoakan, bukan sholat. Jadi sudah dijelaskan bahwasanya wa shalli alaihim adalah berdoa atas mereka, bukan mensolatkan atas mereka, gitu ya. Kemudian selain kata salat ini bisa bermakna mendoakan, kata salat juga bisa bermakna membaca Al-Quran, sebagaimana terdapat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 110, wala tajharu bi sholatika, yang artinya janganlah kamu menjaharkan dengan salatmu. Imam Asy-Syaukani menyebutkan ada dua tafsir dalam ayat ini. Pertama, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tafsir yang dimaksud dengan sholat di sini bukan sholat ritual, melainkan maksudnya bacaan Al-Quran, sehingga terjemahannya menjadi
dan janganlah kamu keraskan bacaan Al-Qur'anmu. Itu tadi menurut tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, menurut pendapat Aisyah radhiyallahu anha, yaitu beliau menyebutkan bahwa maksud sholat di ayat ini adalah doa. Sehingga terjemahan ayat ini seharusnya menjadi janganlah kamu keraskan bacaan doamu. Yang pertama adalah kata iman. Kadang kata iman di dalam Al-Quran dapat bermakna sholat, yang dimana di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, yang artinya dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Dalam konteks ayat ini maknanya bukan Allah tidak menyia-nyiakan imanmu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan sholatmu. Selain kata iman yang dapat bermakna sholat, kata Al-Quran juga dapat bermakna sholat, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 78, Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, yang artinya sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kata inna Qur'ana diartikan menjadi sesungguhnya sholat itu, bukan sesungguhnya Al-Quran itu. Meskipun katanya menggunakan Al-Quran tetapi bermakna sholat. Itulah yang disebut an-nadhair. Alhamdulillah, mungkin telah selesai materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran katsir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran for watching.